Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Dr. Gunardi D. Winarno selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Interpretasi Lingkungan dan Pendidikan Konservasi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum review jurnal, yaitu saya mengambil review jurnal yang berjudul Desain Jalur Interpretasi Ekowisata di Lampung Mangrove Center LMC Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur. Nah, jurnal ini meneliti bahwasanya kondisi yang ada di Lampung itu menjadi salah satu provinsi yang memiliki luasan hutan mangrove terkecil. Artinya menjadi provinsi terkecil ketiga di Pulau Sumatera. Nah, tentu hutan mangrove di Lampung ini berada sepanjang 896 km dari total panjang pantai sepanjang 1105 km. Ini yang telah disebutkan oleh Prianto tahun 2012. Kemudian salah satu ekosistem hutan mangrove di Lampung ini berada desa Margasari, Kecamatan Labuhan, Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas area 700 hektar dan telah mengalami peningkatan jadi 117,59 hektar sejak tahun 2010 sampai dengan 2013. Hal ini tentu mengidentifikasi bahwa mangrove itu perlu untuk ditingkatkan nilainya. Salah satunya yaitu dengan adanya ekowisata. Kemudian ekosistem hutan mangrove telah dijelaskan oleh Susanto dan kawan-kawan 2016 bahwa mangrove itu mempunyai sifat yang unik dan khas serta fungsi dan manfaatnya beragam. Nah, sementara Wulandari dan Sumarti 2011 bahwa meningkatnya kesadaran lingkungan secara global di bidang pariwisata menjadi salah satu terjadinya perubahan dari pariwisata yang eksploitatif ke arah pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini mengidentifikasi bahwa mangrove penting sekali untuk dilakukan sebagai ekowisata. Isu lingkungan mempengaruhi tren pariwisata sehingga di Indonesia mengarah pada wisata untuk kembali ke alam. Salah satunya yaitu ekowisata hutan mangrove. Nah, ini perlu ditingkatkan. Kemudian ekowisata adalah kegiatan wisata yang perhatikan pelestarian lingkungan, baik pendidikan, kepentingan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Ini dikatakan oleh Junianti dan kawan-kawan 2016. Untuk itu pemanfaatan ekosistem hutan mangrove secara lestari yaitu melalui kegiatan wisata. Nah, artinya dengan adanya pengembangan ekowisata mangrove sebagai salah satu cara untuk melestarikan ekosistem yang ada di pesisir. Nah, dengan demikian perlu pemanfaatan sumber daya lokal dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep ekowisata, salah satunya yaitu hutan mangrove ini. Dari jurnal ini bertujuan bahwa untuk mengetahui potensi ekowisata yang dapat wisatawan lihat serta membuat desain jalur ekowisata dengan metode observasi dan studi literatur. Nah, penelitian ini dilakukan pada Lampung Mangrove Center atau LMC Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai. Dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April tahun 2017. Kemudian ini peta penelitian yang dilakukan, kemudian alat yang digunakan yaitu berupa alat tulis kantor, kamera, GPS, dan laptop. Serta objek yang digunakan pada penelitian ini berupa
mangrove di Desa Margasari. Data yang diambil dari penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari GPS dan juga wawancara yang ada di sekitar. Kemudian data sekunder diperoleh dari studi literatur, data profil desa, dan gambaran umum tempat penelitian. Nah, analisis data mengenai jalur integrasi ekowisata menggunakan ArcGIS 10.3 yang ditampilkan dalam bentuk layout peta. Nah, ini merupakan analisis datanya untuk analisis data. Kemudian dari hasil pembahasan pada jurnal tersebut, bahwasanya potensi ekowisata di LMC Desa Margasari ini dibagi menjadi 7 jalur. Yang pertama itu pendidikan pesisir pantai, pendidikan mangrove, ekonomi kreatif, pemandangan alam, alat tangkap tradisional, pengamatan burung, dan rekreasi ke Pulau PGN. Nah, ini menunjukkan bahwa tempat yang punya alam dan budaya sangat potensial bagi pengembangan adanya ekowisata. Kemudian selain itu juga menunjukkan bahwa salah satu fungsi sosial mangrove memungkinkan sebagai tempat tujuan wisata. Artinya antara ekowisata dan wisata ini saling berkesinambungan dan tentu ini akan menunjukkan kembalinya ke alam dan keberlanjutan alam. Kemudian selanjutnya dari hasil pembahasan dibagi menjadi desain jalur interpretasi ekowisata. Ada 2 jalur, yaitu jalur pendidikan pesisir pantai dan jalur pendek. Nah, sementara untuk jalur pendek itu terdiri dari jalur pendidikan mangrove, kemudian jalur ekonomi kreatif, jalur pemandangan alam, jalur alat tangkap tradisional, dan juga jalur pengamatan burung serta jalur rekreasi Pulau PGN. Nah, ini menunjukkan tabel yang kedua, itu jarak dari satu objek ekowisata menuju ke objek ekowisata lainnya melalui jalur pendidikan pesisir pantai. Nah, ini lokasi awal, start ya, hingga lokasi yang dituju dan jaraknya. Ini telah disebutkan data primer tahun 2017. Itu ada 27 lokasi yang bisa ditempuh lewat jalur awal. Kemudian jarak dari satu objek ke objek lain melalui jalur pendidikan mangrove, yaitu ada 5 titik lokasi, baik homestay 1, area persawahan, pengamatan burung 1, spot memancing, mangrove walking, ya. Dan ini kemudian jarak dari suatu objek ekowisata menuju ke objek wisata lainnya melalui jalur ekonomi kreatif juga bisa dilakukan, ada 5 jalur. Nah, ini mengidentifikasi bahwa jalur ini secara potensial untuk dijadikan suatu objek wisata dan ekowisata tentunya untuk meningkatkan nilai daya tarik objek tersebut. Nah, kemudian juga ada jarak dari suatu objek ekowisata menuju objek lainnya melalui jalur pemandangan alam. Ada 2 jalur, yaitu area persawahan, area tambak. Kemudian juga kalau melalui jalur alat tangkap tradisional, yaitu bisa dermaga 2, Serobubo, dan jalur wisata pengamatan burung, ada 5 jalur, area persawahan, kemudian pengamatan burung, dermaga, pengamatan burung 2, Pulau PGN. Nah, dari hasil yang terakhir yaitu jalur untuk rekreasi PGN itu ada 9 jalur, yaitu mulai dari dermaga, kemudian tanah mangrove 1, objek landscape,
Peran mangrove 2, alami, ikan gelodok 1, Pulau BGN, ikan gelodok 2, dan kepiting. Nah, itu jalur-jalur yang ada di Lampung Mangrove Center. Nah, dapat disimpulkan bahwa potensi ekowisata yang ada yaitu pengamatan burung, kemudian ekonomi kreatif, melihat ikan gelodok, alat tangkap, bubu dan sero, kuliner seafood, sunset dan sunrise, memancing, mangrove walking, berperahu, berkeliling tambak, dan bermain ombak. Nah, ini menunjukkan bahwa di desain interpretasi jalur ekowisata terdapat dua jalur yang terbagi menjadi jalur panjang dan jalur pendek. Artinya masyarakat, pengunjung atau wisatawan bisa menentukan mau mengambil jalur panjang atau jalur pendek, tergantung daripada wisata yang dikehendaki. Kemudian jalur panjang terdapat 1 jalur dan jalur pendek terdapat 6 jalur yang dibagi berdasarkan tema sesuai dengan keinginan dari wisatawan. Nah, demikian yang bisa disimpulkan. Kemudian saran daripada penelitian ini yaitu Perta Desa lebih mengoptimalisasi pengelolaan ekowisata yang ada dan perlu perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ekowisata. Baik, demikianlah yang bisa disampaikan dari hasil review jurnal sebagai tugas praktikum. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan, enggak dipersilakan bisa di kolom komentar ataupun yang lainnya. Demikian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.